Salam saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa mengasihi Dia dan senantiasa takut akan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita tidak melihat ya ataupun tidak mendengar kabar-kabar negatif setelah terjadinya vaksinasi pada tahap pertama kemarin yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita dan juga yang lainnya. Kita bersyukur ya bahwa ternyata kabar-kabar yang selama ini kita lihat ya, karena kan kabar itu kan ada yang benar, ada yang nggak benar sebenarnya, tapi ya kelihatannya benar kan begitu. Ya, kalau kita disuntik vaksin itu nanti akan begini begitu, ternyata tidak ada. Ya makanya ayo kita bijak ya. Ayo kita jadi orang yang bijak lah ya. Jangan semua kabar itu ditelan mentah-mentah. Ya, ada video-video yang sebenarnya sekian jamnya itu sebuah rapat, lalu kita ambil aja ini hanya sekian menit, hanya 2 menit lebih dikit gitu, itu yang diambil lalu diviralkan. Nah itu kan tidak baik seperti itu, dan itu yang kita percaya. Makanya kita harus hati-hati ya. Ayo nontonlah dulu dari awal sampai akhir, karena itu sebuah rapat yang berkepanjangan. Bahkan saya lihat rapatnya 3 hari. Masa kita mau simpulkan dengan video yang sekian menit itu? Kan nggak bisa begitu kita hidup. Oke? Saudara yang dikasih Tuhan, vaksin ini baik. Apalagi kalau berkaitan dengan tanda 666. 666 maksud saya ya. Alkitab tidak mencatat 666. Itu berbeda dengan 666. Alkitab mencatat 666 di kitab Wahyu. Bukan 666. Karena 666 itu bahasa aslinya pun sudah beda. Dalam bahasa aslinya itu menunjuk 666. Jadi angkanya itu 666. Nah, begitu. Yang dikaitkan dengan wah nanti disuntik vaksin, ada microchip. Nah, itu semua tidak benar. Ternyata tidak benar ya. Kita bisa lihat kan tidak benar. Data di dalam kitab Wahyu itu disuntik ditaruh katanya di sini, yaitu kalau diartikan harafiah. Makanya hati-hati kita mengartikan kitab Wahyu harafiah itu bisa kacau. Kacau sekali itu. Itu kitab simbolik. Kitab yang simbol. Nah, itu kita perlu cari, itu kita perlu memahaminya dengan benar itu. Maknanya itu bukan harafiah. Ternyata Pak Jokowi, Pak Presiden dan yang lainnya disuntiknya di sini kok. Bukan di sini. Bukan juga di sini. Nah, jadi kan tidak tepat. Ya kalau kita mau artikan harafiah ya kan udah nggak nyambung dong. Makanya mari kita jadi pribadi yang menurut saya harus cerdas lah ya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang sangat penting. Ini menjadi dasar kehidupan kita. Baik secara pribadi, baik gereja maupun bagi bangsa. Karena ini menjadi satu dasar bangsa kita Indonesia. Saya bersyukur berada di Indonesia ini dengan dasar ini, yaitu dasarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetapi satu. Hai? Ya kan? Nah ini penting karena Alkitab pun mengajar kita tentang Bhinneka Tunggal Ika juga. Hidup itu harus Bhinneka Tunggal Ika. Yuk saya tunjukkan ayatnya. 1 Korintus 1 ayat ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini nasihat Paulus kepada orang-orang jemaat yang ada di Korintus. Ya, bukan kepada orang-orang di Korintus, tapi jemaat di Korintus. Dia menasihatkan mereka supaya mereka tetap seia sekata, supaya mereka tetap bersatu, erat dalam kesatuan. Sehati sepikir itu bicara tentang keunitian. Kenapa? Karena ada perpecahan terjadi. Sudah terjadi itu perpecahan. Nanti kita lihat lagi ayat seterusnya. Bahwa sudah terjadi pengelompokan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita tidak bersatu, maka akan terjadi perpecahan. Hari ini saya mengambil satu tema Bhinneka Tunggal Ika. Ini menjadi landasan dasar daripada kita hidup. Kita tidak bisa bersama
atau satu ide, satu gaya hidup. Bahkan kebenaran pun itu bermacam-macam. Ini saya tidak berbicara di dalam kesatuan kepada hal yang jahat ya, tidak. Itu tidak benar, berdasarkan firman Tuhan pun itu tidak benar. Segala sesuatu yang tidak benar, ya itu harus ditindak. Makanya ketika saya lihat ada oknum-oknum orang-orang yang intoleran di bangsa ini, ditindak, wah itu benar sekali. Memang harus dihentikan yang begitu. Karena apa? Ini merusak kebinekaan, tatanan itu. Kita ini berbeda, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam keluarga aja kita bikin contoh. Ya, kalau kita tidak bisa menghargai perbedaan, maka kita nggak akan sampai kapanpun bisa bersatu. Justru kalau kita mau menghargai perbedaan, ini di dalam konsep benar ya, dalam konsep hidup benar ya, bukan hidup tidak benar. Kita nggak bisa bersatu dengan yang tidak benar, itu nggak bisa. Orang yang tidak benar kita harus bikin dia jadi benar. Nah itu baru kita bisa bersatu lagi dengan dia. Makanya ketika orang tidak benar mendapat hukuman itu tepat. Itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita dalam keluarga, contoh sangat sederhana. Misalkan 2 orang anak aja deh. Apakah dia sama? Tidak. Dia berbeda, saudara. Coba kalau mereka itu sama aja gitu. Artinya satu kamar mandi, yang satu pun ikut kamar mandi. Nah, waktu makannya sama gitu, satu piring. Ya. Nyuci juga yang satu. Waduh itu bukan hidup itu. Ya nggak ada keindahannya itu. Ya, apalagi kalau 4 anaknya. Satu kamar mandi, 3 pun ikut gitu. Jadi barengan dia terus karena dia harus sama. Ya kan nggak bisa begitulah. Ya kan? Nah, satu dia misalkan nyuci, satu ngepel, satu nyapu, itu kan sebuah perbedaan semua itu. Tapi kan itu bisa menjadi satu keindahan. Ketika konsep kita dalam hidup ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Meski kita berbeda, kita tetap satu. Alat musik saja, gitar. Kita lihat senarnya ada 5 atau 6, sekarang mungkin sudah lebih. Nah, coba kalau disetel, ya, senarnya itu sama semua, setelannya sama semua. Waduh, itu nggak akan enak itu dimainkan. Betul tidak? Setiap senar itu memiliki nada yang berbeda nih. Nah, alat musik pun kita lihat begitu banyak. Sehingga ketika beda alat musiknya dimainkan, itu menjadi harmonisasi, menjadi indah. Nah, ini penting untuk kita lihat. Ya. Kebenaran itu banyak. Gitar ada itu benar. Ya, konsep saya ini adalah benar ya, bukan tidak benar. Drum ada itu benar. Alat musik drum itu harus ada, itu benar. Piano apa semua itu kan satu kebenaran. Itu disatukan dia, walaupun berbeda alat musiknya. Dan itulah yang menciptakan keindahan. Makanya sebenarnya orang yang tidak bisa menghargai perbedaan, itu manusianya nggak indah itu hidupnya. Ketika kamu harus seperti saya, itu tidak indah hidupnya. Tidak bisa menghargai perbedaan, itu tidak indah hidupnya. Makanya saya dalam hidup ini itu belajar itu tidak jadi orang yang ini aja, enggak. Bahkan maaf ya, saya itu pernah ngobrol dengan anak muda. Jadi waktu saya di kafe itu, dia katakan begini kepada saya, Bang, abang bisa terima nggak? Karena kan saya statusnya pendeta. Abang bisa terima nggak dengan musik begini? Jadi waktu itu anak-anak muda itu nyanyi lagu sekuler. Nah, lalu saya katakan begini, kalau kamu pasang MP3 di handphone saya, itu bukan hanya lagu rohani di dalam. Lagu sekulernya banyak. Lagu India ada, lagu Karo ada, lagu Indonesia ada, lagu Barat pun ada, saya bilang. Sehingga dia senyum.
Mungkin ada oknum pendeta yang terlalu ngeroh mungkin menurut saya. Jadi harus rohani aja. Aduh. Padahal kita kan masih hidup di dunia. Dengar lagu sekuler pun kan bukan dosa, bukan berarti kita duniawi gara-gara itu. Amin, saudara. Ya. Kalau kita bisa menghargai perbedaan, kita bisa diterima dimanapun. Bahkan kita bisa menjadi berkat. Sebenarnya ketika kita nggak mau merendahkan hati kita untuk menerima perbedaan, terang itu tidak berfungsi. Terang berfungsi di situasi gelap. Makanya kita harus hidup di dalam kebinekaan. Ada beberapa hal yang berbeda selama kita hidup. Yang pertama dalam kehidupan gereja ya, gereja-gereja maksud saya, ataupun denominasi gereja. Ayat 11 sampai ayat yang ke-13 dikatakan demikian, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Terjadi perselisihan, ini yang saya katakan tadi. Terjadi perpecahan di antara mereka sudah. Nah, perpecahannya itu di mana? Bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ayat 12, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Nah ini. Ya kalau kita di masa itu ada orang-orang yang berkata, oh aku ini dari golongan ini, aku dari golongan ini, aku dari golongan ini, sehingga mereka terkotak-kotak. Sehingga akibat itu mereka itu tidak menjadi satu di dalam Kristus. Nah, kalau kita bawa dengan kehidupan kita sekarang, begitu banyaknya denominasi gereja, betul? Bahkan satu denominasi pun itu banyak nama-nama gerejanya. Satu denominasi aja banyak nama-nama gerejanya. Itu kan sebuah perbedaan. Terjadi sebuah perbedaan. Makanya kita selama hidup ini kita tidak bisa menghindari yang namanya perbedaan. Nggak bisa. Karena memang perbedaan itu harus ada. Beda gereja, beda denominasi. Nah, bagaimana tindakan kita? Kalau kita tidak memiliki konsep gaya hidup Bhinneka Tunggal Ika, maka kita tidak akan bisa bersatu dengan gereja lain, dengan denominasi lain. Bisa saja kita menganggap dia saingan justru. Kita bisa saja menganggap dia itu musuh. Ini di kalangan gereja saya bicara ya. Banyak teman-teman, sahabat-sahabat saya dulu, yang dulunya satu gereja dengan saya, sekarang dia sudah gereja lain. Tapi saya tetap membangun hubungan baik dengan dia. Karena keluarnya dia dari gereja di mana saya berada, itu bukan membuat hubungan saya dengan dia itu retak. Tidak. Karena bagi saya itu hak dia. Dia pindah itu hak dia. Dan saya tidak bisa mengambil hak itu. Sampai sekarang masih baik. Di FB saya itu banyak rekan-rekan saya yang sebenarnya tidak satu gereja dengan saya lagi. Yang dulunya satu gereja sekarang sudah tidak. Ya tidak apa-apa. Ya masa gara-gara beda gereja lalu saya anggap dia musuh. Itu kan nggak beres sayanya. Kan nggak benar sayanya begitu. Ketika saya diundang oleh denominasi ini, gereja ini, saya datang saja. Saya tetap menjadi berkat untuk mereka. Saya tidak peduli dia dari mana. Bahkan pun maaf ya, kalau saksi Jehovah pun minta saya berkhotbah, saya akan berkhotbah di gerejanya, di tempat dia. Ya mana tahu dengan saya khotbah bertobat semua itu. Bhinneka Tunggal Ika harus kita bangun. Gereja pun harus sadar dengan ini. Ini satu surat peringatan loh kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena mereka sudah mulai terpecah. Mulai menganggap kau beda dengan aku. Nah ini yang susah.
Apalagi kita lihat ya, kita lanjut di ayat yang ke-13 dikatakan begini. Adakah Kristus terbagi-bagi? Kan tidak. Kristus itu cuma satu. Setiap gereja kan Kristusnya isinya. Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Nah itu coba. Ada nggak gembala kita yang disalibkan di kayu salib itu? Kan tidak. Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Kan dalam nama Yesusnya dibaptis. Lalu ngapain kamu ribut? Lalu ngapain kamu terpecah begitu? Ya, gereja harus menyadari ini loh. Jangan kita pecah aja. Berantem. Wah. Kelihatannya damai gitu, tapi di dalam itu gontok-gontokan. Yang paling repot itu kan ketika ya ada pertemuan akbar, nyatu di situ semua. Senyumnya bisa maaf ya. Kemungkinan ada yang senyumnya munafik sebenarnya. Tepat saja dia tersenyum. Gitu. Tapi dalam hatinya kurang asem nih kawan ini. Perlu dikasih asem. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus berubah ya. Gereja kita harus berubah, ayo. Mereka mau keluar dari kita, teman-teman kita dulu, itu tetap teman kok. Tetap mereka sahabat kita. Mereka keluar itu pilihan mereka. Itu hak mereka, nggak ada hak kita itu untuk mengatur itu. Itu hak dia. Dia bangun gereja dengan mereknya sendiri, ya silahkan saja. Tapi persahabatan tetap harus dibangun. Dia tetap rekan saya, tetap rekan di dalam Kristus. Nah begitu ya. Lalu yang kedua, ada yang namanya beda pendapat. Ya kan, pemahamannya berbeda. Ya nggak apa-apa. Jangan gara-gara seseorang itu beda, dia punya pandangan gitu ya. Saudara lihat misalkan di Facebook, wah dia bikin pandangan, ih gini ya, banyak gitu. Dipahami dulu lah. Lalu kalaupun dia beda pendapat dengan kita, ya nggak apa-apa. Itu kan pendapat dia. Apain kita anggap dia musuh? Kita tidak suka sama dia. Loh, itu kan kitanya yang jadi nggak beres. Berarti persahabatan, pergaulan kita itu tidak luas sebenarnya. Bahkan maaf, pola pikir kita pun tidak luas. Itu pola orang yang punya pola pikir sempit yang seperti itu. Kita harus bisa menghargai pendapat. Pendapat berbeda-beda. Tidak bisa karena faktor pendapatnya si A itu harus itu yang dipegang terus. Ya nggak bisa dong. Saya hanya mempercayai pernyataan Yesus di dalam Alkitab. Paulus, Petrus, siapa lagi? Yohanes, Yakobus, ya, dan seluruh penulis yang ada di Perjanjian Lama itu hanya saya bisa percayai. Kalau penafsir ya namanya juga menafsir. Saya juga kan bisa menafsir. Dan semua penafsiran kan bisa berbeda-beda. Seperti kedatangan Kristus kali kedua, penafsirannya aja bisa beda-beda. Apa kita memusuhi orang yang tafsirannya berbeda? Kan tidak boleh begitu dong kita. Meskipun menafsirkan kedatangan Kristus kali kedua berbeda itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan bagi saya. Karena kan itu ada yang berkata, ya sebelum pengangkatan, ada yang bukan sebelum pengangkatan, sebelum masa antikris katanya. Ada yang pengangkatan itu terjadi waktu terjadi penyiksaan di tengah-tengah, ya kan? Karena 7 tahun dianggap. Ada yang setelah masa 7 tahun. Nah, ya itu sih bagi saya itu kan hanya pendapat. Bukan juga mempengaruhi keselamatan kalau itu. Jadi nggak usah ribut soal itu. Ya, beda pendapat itu biasa, tapi jangan gara-gara kita beda pendapat dengan orang lain, lalu kita musuhi dia. Jangan gara-gara orang beda karakternya dengan kita, cara hidupnya dengan kita, lalu kita musuhin dia. Ya nggak bisa. Contoh cara kerja di kantor, orang beda-beda loh.
Nggak bisa kita samakan cara dia kerja dengan cara kita kerja. Ada orang pendiam, nggak banyak ngomong dia. Ya kita mungkin periang, ribut, jangan kita kesamakan. Ya kalau dia nggak periang seperti saya, berarti dia orang yang salah. Oh itu salah total kita, itu nuding orang namanya. Kita diciptakan Tuhan juga berbeda kok. Ya, kita diciptakan orang berbeda. Saya dalam keluarga, 3 saudara saya itu periang, gampang ini sama orang. Ya tapi saya orangnya pendiam. Pola pikir mereka dengan pola pikir saya pun sangat berbeda. Dan itu realita loh. Nah ini kita harus sadari. Jangan gara-gara beda pendapat, beda gaya cara dia memahami, cara dia bekerja berbeda dengan kita. Lalu ya kita mau korup, kita mau main-mainkan firman misalkan. Ya sedangkan dia nggak mau seperti itu. Lalu kita anggap, wah ini bukan kawan ini. Nah, ini berarti di dalam diri kita itu tidak ada Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya. Ya, saudara. Kemudian apalagi beda status sosial. Ya kan status sosial kita kan nggak ada yang sama. Nggak semuanya sama kan. Ada kaya, ada sederhana, ada yang miskin, bahkan ada yang sangat miskin sekali. Tetapi walaupun beda status sosial kita, ingat satu hal. Semua kita ini hanya dibatasi oleh nafas. Jadi nggak perlu sombong. Gitu. Dalam pelayanan juga, ayo jangan lihat secara status sosial. Ayo tanamkan Bhinneka Tunggal Ika sehingga apa kita bisa melayani dimanapun. Nggak ada PK pun kita tetap melayani. Jemaat hanya berapa, segelintir pun kita akan tetap datang ke sana. Walaupun capek ke sana kita tetap melayani. Tapi bagi orang-orang yang sudah tua, misalkan umur 50 atau ke 60-an, ya nggak usah lagi dah. Terlalu jauh juga sebenarnya pelayanannya. Yang dekat-dekat saja. Tapi untuk anak-anak muda yang masih ya gesit, ayo melayani. Jangan gara-gara sudah terbiasa dengan panggung yang mewah, panggung bagus, lalu panggung yang sekali pijak retak. Nggak mau lagi kita di situ, kita menganggap oh bukan lagi tempatku. Ini hati-hati loh. Ini kan berbicara status sosial juga ya. Kita membangun jarak dengan itu. Bukan di situ lagi saya. Wah, hati-hati. Saya sampai hari ini terus belajar. Terus ya, merendahkan diri. Saya tidak melihat status sosial. Oh, saya ini penginjil. Saya mau datang ke rumah jemaat yang ya, kan saya setiap pelayanan saya kan saya taruh di FB. Saudara bisa lihat sendiri. Itu bukan mau pamer diri, tidak. Tetapi memang begitulah kehidupan saya. Mau kaya, sama semua sama saya. Nggak peduli Anda mau punya banyak duit, jangan berani-berani kontrol saya. Ya. Saya punya prinsip itu sama seperti Abraham ketika ditawarkan kekayaan oleh Raja Sodom. Ayo ambil yang kau ambil. Apa katanya? Saya nggak akan ambil satupun ini. Supaya jangan kamu berpikir gara-gara kamu saya kaya. Bagi saya semua orang sama dan kita harus punya pikiran begitu. Status sosialmu mau bagaimana, kamu itu saudara saya, sahabat saya. Sebagai pelayan, semua kamu saya layani. Saya nggak peduli status sosial Anda apa. Situasi gerejanya bagaimana, PK-nya berapa. Nggak peduli. Gara-gara perbedaan ini, kadang-kadang kita lupa kita ini hamba. Dan ini yang paling menyedihkan dari para pendeta, pelayan Tuhan. Nggak sadar diri. Yesus saja datang sebagai hamba. Oh, kita masih lebih hebat dari Yesus. Ya, beda status sosial. Ayo tanamkan Bhinneka Tunggal Ika itu. Walau kita berbeda, kita ini satu. Sehingga kita tetap mengasihi siapapun. Kita tetap menghargai security kita tetap menghargai pembantu kita. Ketika ada jemaat yang sangat miskin sekali mengundang kita datang. Ada sangat miskin sekali, kita masuk ke dalam rumahnya. Dia dalam kondisi kita masuk ke dalam.
Kita doakan dia. Hati-hati ya. Kalau kita nggak punya Bhinneka Tunggal Ika, kita nggak akan bisa dipakai Tuhan. Beda status sosial. Saudaraku, saya pernah ngobrol dengan satu orang anak muda. Dia bertanya kepada saya begini. Dia bertanya tentang, ya ketika kami sedang berkumpul, lagi ngobrol, lalu ada yang bermain musik. Musiknya sekuler. Dia bilang, abang nggak masalah ya dengan ini? Saya bilang, di handphone saya ini, saya tunjukkan handphone saya sama dia. Ini musiknya di dalam itu bukan hanya musik rohani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, status sosial kita berbeda dengan orang lain. Kalau kita tidak bisa menghargai perbedaan itu, kita tidak bisa jadi berkat dimanapun. Paulus berkata, aku ini hamba bagi semua orang, bukan hamba bagi oknum tertentu, status sosial tertentu, tidak begitu. Semua orang. Ya. Yang berikutnya lagi, beda apa? Beda agama, beda suku, beda kebudayaan. Ya bangsa Indonesia, bangsa di mana kita berada. Ya kita tidak satu suku kan. Kita tidak satu agama, kita tidak satu kebudayaan. Beda-beda kita semua. Dan itulah keindahan itu. Tanpa Bhinneka Tunggal Ika ini kita tegakkan, maka ini akan pecah. Pasti pecah. Konsep Bhinneka Tunggal Ika lah yang membuat kita bersatu. Sehingga sebenarnya di bangsa ini siapa jadi pemimpin pun itu tidak jadi masalah sebenarnya. Tidak menjadi masalah. Karena kita dari satu bangsa, satu keluarga. Cuma beda agama, beda suku, beda kebudayaan. Kan hanya begitu saja. Siapapun dia, agama apapun, kalau memang berkualitas manusianya untuk membuat bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik, bahkan jadi presiden pun dia, angkatlah jadi presiden. Agama apapun dia. Karena ini kan bukan negara agama. Ini negara yang berdiri itu berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Ini negara kebinekaan, ini bukan negara agama. Jadi marilah saudara-saudaraku yang agamanya berbeda dengan agama saya misalkan. Ya jangan merasa Anda yang berhak di Indonesia ini. Tidak. Karena saya pun orang Indonesia. Kristen, Buddha, Islam, Hindu. Apalagi mungkin ada ateis pun mungkin di Indonesia. Ya kita ini bangsa Indonesia kok. Orang Indonesia sama haknya. Dalam membangun tempat ibadah sama kita punya hak. Jangan melihat, oh kamu kan agamanya ini loh. Itu kan kita sudah mulai mengkotak-kotakkan, kita lah yang menyebabkan perpecahan sebenarnya di bangsa ini. Tapi coba lihat dia itu, oh ini keluarga saya ini. Cuma beda agama saja. Mau satu bangsa kok, KTP-nya kan sama-sama orang Indonesia. Bukan misalkan orang dari luar negeri sana pindah ke Indonesia. Pindah kebangsaan. Nah itu kan beda lagi. Ini kan betul-betul mutlak orang Indonesia. Lahir di Indonesia, besar di Indonesia. Beda agama kita, beda kebudayaan kita, beda suku kita. Ya nggak masalah. Makanya ini harus menjadi satu konsep yang dibangun, maaf ya untuk pemerintah. Ini harus menjadi undang-undang sebenarnya. Bahwa semua warga negara punya hak yang sama. Loh karena kita ini satu bangsa. Bukan berasal dari bangsa yang berbeda. Tidak. Satu bangsa. Haknya harus sama. Sama dengan satu keluarga misalkan. Anak kita ada 5 nih. Ya semua kelima-limanya ini punya hak yang sama kan kepada kita. Orang tua misalkan. Sama. Nggak bisa dibeda-bedain haknya.
Itulah sebenarnya konsep dalam sebuah bangsa. Jadi terjadilah kerukunan. Bhinneka Tunggal Ika ini harus dibangun di dalam kehidupan kita. Dan ini harus menjadi konsep hidup yang kita pertahankan. Yang harus kita miliki bersama-sama. Supaya apa? Perbedaan itu indah. Tapi sekali lagi di dalam kebenarannya. Konsepnya adalah kebenaran. Ayo Bhinneka Tunggal Ika lah kita semuanya. Ayo gereja, Bhinneka Tunggal Ika lah. Supaya kita benar-benar menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.